Cara awam aja kita bisa lihat foto, 3 foto ini tidak sama. Nah dari berlarut-larut itulah saya berpikir bahwa ini ada sesuatu yang ditutupi. Saya tidak tahu tadinya. Ternyata yang ditutupi adalah identitas ini, identitas palsu ini. Apa itu diduga itu ada hubungan memang. Ini dipersiapkan lama, terus berkasnya baru dicarikan. Ketemulah yang di fakultas itu. Coba kita tampilkan yang tadi foto tiga tadi ya. Tapi dokter sendiri tidak melakukan semacam penelusuran lebih lanjut seperti dokter Tifa soal foto-foto itu? Oh tidak, tapi saya kalau saya sudah boleh saya beropini ya. Ya. Waktu terjadi kegaduhan masalah. Ini saya perlihatkan dulu dok ya. Ya, ini foto ya. Ya. Nah ini ada foto 3 yang beredar di masyarakat. Kita tahu bahwa foto Jokowi yang paling kanan. Ya. Nah, ini adalah foto yang ditengarai sebagai foto Jokowi saat wisuda. Joko Widodo ya, Joko Widodo. Ya, Tertulisnya Joko Widodo. Joko Widodo saat wisuda. Ya. Kemudian Joko Widodo katanya di ijazah ya. yang mirip Dumatno. Ya. Kemudian Joko Widodo yang Presiden Republik Indonesia ke-7. Nah ya ini kan kita bisa lihat secara awam aja kita bisa lihat foto, 3 foto ini tidak sama. Oke. Ya, tidak sama. Terutama yang pertama tadi ya, yang ganteng, yang hidungnya lancip itu kan beda ya. Oke. Apalagi fakta yang ingin dokter sampaikan sebelum dokter beropini? Ada lagi? Ya saya kira yang paling menyolok dari yang saya lihat ini ya, itu adalah perilaku waktu dari Solo, Jakarta sampai jadi presiden. Itu kan banyak, saya sebagai dokter nangkep bahwa ini orang agak unik, punya kepribadian yang unik gitu ya, suka berbohong dan lain-lain. Itu sudah saya tidak bisa keluar dari opini saya karena saya instingtif sebagai dokter, saya melihat kok bisa ya orang seperti ini jadi presiden gitu. Oke. Ini udah sampai opini ya, silakan dok. Ya saya kira banyak hal keanehan yang saya tangkap ya, khususnya masalah ijazah ini. Kenapa ijazah ini jadi begitu berlarut-larut, dan fakta yang dilempar ke publik itu tidak langsung gitu, ada saja gitu, sehingga ini berlarut-larut. Padahal kalau memang tidak ada sesuatu yang diselubungi atau disembunyikan, itu gampang sekali. Tunjukkan aja yang asli ini loh, Joko Widodo, ijazah saya, selesai kan soalan. Nah dari berlarut-larut itulah saya berpikir bahwa ini ada sesuatu yang ditutupi. Saya tidak tahu tadinya. Ternyata yang ditutupi adalah identitas ini, identitas palsu ini. Terus saya konsultasi dengan beberapa tokoh yang ada di dunia intelijen, yang ditutupi diduga identitas menutupi palsu. ini, yang diduga nutupi pemalsuan identitas ini. Dan kita sering lihat kan, kalau misalnya ada agen rahasia mau masuk ke negara lain, dibuatkanlah identitasnya, ya kan, paspor dibuatkan gitu kan. Ini saya kira itu sama, situasi itu sama terjadi. Gitu. Jadi administrasi dilihat dulu yang kira-kira cocok dipakai. Oke. Saya kira itu. Saya mengulangi lagi pertanyaan Edi Mulyadi. Joko Widodo yang wali kota Solo 2 kali, yang gubernur DKI, yang presiden Republik Indonesia 2 kali itu orangnya sama atau berbeda? Sama. Berarti ini sudah saya punya kesimpulan patut diduga bahwa Solo itu dijadikan semacam test case dulu. Oke, testing the water. Setelah berhasil sukses baru. Waktu itu saya mendengar justru dia mau dijadikan gubernur. Saya berpikir cuma Jawa Tengah, kelasnya memang itu kan. Ternyata DKI, bisa dibayangkan. Berarti ini skenario besar dan di belakang dia ada kekuatan besar. Gitu. Terus kemudian ternyata sampai ke presiden. Oke. Gitu. Kita kasih puzzle ya. Kita tahu bahwa 10 tahun pemerintahan Jokowi terlalu dekat dengan Cina. Apa-apa Cina. Semua sumber daya alam itu kerjasama sama Cina. Ya orang melakukan justifikasi karena Cina memang ada duitnya, ya kan. Tapi yang menjadi masalah adalah kelihatan betul kalau Jokowi sangat hormat kepada Xi Jinping. Dia bilang big brother ketika Xi Jinping ke sini kan. Dia ajak Xi Jinping kalau tidak salah meninjau beberapa pabrik atau apa gitu ya. Dia panggil big brother dengan bangganya. Banyak orang kemudian mengaitkan yang ring sedap ini kan, itu dengan
Aduh, saya nggak tega ngomongnya. Silakan dokter ngomonglah. Ya. Jadi begini, saya menemukan informasi yang cukup penting terhadap persiapan orang yang diberi nama Joko Widodo ini. Saya mendapat informasi yang cukup penting bahwa ini dipersiapkan lama. Jadi sebelum dia jadi wali kota Solo sudah dipersiapkan lama. Dan salah satu tokoh yang meng-create ini namanya Rewang. Makanya, dan Rewang ini sempat disebut oleh teman kita Rocky Gerung dalam satu podcastnya. Ada ya? Ada, ya, Rewang itu. Rewang ini anggota Komite Sentral Partai Komunis Indonesia. Coba kita dengarkan tapi yang dokter yang berikan kepada saya itu sudah potongan atau belum di menit ke 60 kalau tidak salah. Oke, nanti dicek ya menit ke 60 ya yang saran Rocky buat Gibran itu. Ya, karena dia waktu itu Iya. si Rocky didatangi seseorang yang katanya disuruh oleh Rewang. Dan salah satu yang dipesankan Rewang mengatakan jangan percaya dengan Joko Widodo. Justru saya curiga kenapa itu masih di state gitu, dinyatakan gitu kan, untuk memberikan kesan bahwa mereka tidak punya hubungan. Oke, justru kontra intelijen. Iya, gitu. Nggak ada perlunya kan Rocky Gerung Iya. mendengar pernyataan itu, nggak ada Ya, perlunya. tapi dia tahu Rocky Gerung adalah public speaker kan. Iya. Apa yang ada di mulut Iya. Rocky Gerung bisa viral gitu. Iya, untuk menghapus jejak itu kan bahwa ini ada hubungan. Tapi dokter tidak dipancing agar ke era channel enggak kan? Tidak. Jangan-jangan kontraspionase ini. Saya- Ini agen KGB atau agen CIA atau bahkan agen Mossad. Saya kira itu apa-apa itu diduga itu ada hubungan memang. Ini dipersiapkan lama, terus berkasnya baru dicarikan, ketemulah yang di fakultas itu, gitu kan, di fakultas. Jangan-jangan dokter kaitkan pula dengan perubahan pemilihan presiden dari pemilihan tidak langsung jadi pemilihan langsung. Sebetulnya ke arah sana sebetulnya, karena tidak bisa dipungkiri bahwa pemilihan presiden langsung itu selain memang bertentangan dengan sila keempat, di mana ada musyawarah, perwakilan gitu kan, tapi juga kita kan selama ini disebut curang gitu. Padahal sebenarnya bukan curang, memang didesain. Bahwa siapa yang jadi presiden itu sudah disiapkan. Saya kira itu rangkaiannya di situ bang. Saya kira itu bung rangkaiannya, ya kan? Ya, tetapi kalau kita lihat agenda pemilihan presiden langsung kan lebih banyak agenda barat. Iya itu, saya melihat ada konspirasi global ini, gitu. Ya, misalnya nih penggantian undang-undang dasar itu diinisiasi oleh NDI, pimpinannya Madeleine Albright, Ya. ya kan. Tapi di sisi lain, NDI itu National Democratic Institute. Itu organisasi yang berada di bawah Partai Demokrat. ya, Ya. ya, Oke. ya kan. Dan banyak membantu proyek-proyek demokrasi di Indonesia pada Ya. masa peralihan ya. Ya, Oke. betul. Ya. Tapi ini kan namanya juga intelijen, pasti punya informasi itu, toh mana yang bisa ditunggangi. Nah ini baru penunggangan kan. Ya. Disiapkanlah pemilihan presiden langsung ini untuk memakai ini. Karena memang waktu itu setelah Presiden SBY yang dikatakan sebagai good boy dari Amerika gitu kan. Good boy ya. Ya, waktu itu kan ada istilah itu dan SBY sendiri mengakui kan bahwa Amerika adalah my second country gitu kan. Ada Oke. jejak digitalnya, nggak bisa Oke. dihapus itu. Nah, saya kira intelijen yang dari negara satunya ini yang sudah meng-create orang ini, Ya. karena kekosongan tidak ada good boy berikutnya kan, Ya. disiapkan ini masuk jadi pas gitu anunya. I Saya kira see. itu. Walaupun saya dengar dari seseorang ya, entah benar atau enggak, dia bercerita ada seseorang yang melihat presiden kita ini keluar dari ruangan di Pentagon atau apa di Amerika Serikat. Walaupun susahnya kan kalau misalnya informasi itu tidak langsung orangnya, karena saya juga nggak Ya. menyampaikan. Tetapi ada juga, lalu ada juga yang mengatakan 2012 ada yang mengenalkan dia dengan Xi Jinping, ya kan? Tapi kalau 2012 bisa jadi karena kelanjutan kan dari Ya. persiapan tersebut, ya, dan lain dan etc seperti itulah. Saya kira itu bisa dirangkai, melakukan operasi. Ya. Kadang-kadang untuk keberhasilan satu operasi perlu kerjasama dengan pihak lain. Oke. Saya kira itu yang saya menganggap itu patut diduga ada kerjasama. Tapi kan mereka kan secara diametral bertentangan. Belum tentu. Atau mereka punya agenda yang sama. Agenda sama untuk ya kan? mengeksploitasi Indonesia. Dan nyatanya memang begitu. Ada semacam pembagian lahan, ya kan? Kamu di mana, kami di mana kan gitu. Tapi yang lebih banyak menang Cina ya. Iya, saya kira itu karena sudah Ya oke lah, Amerika adalah dengan Mas di mana di Papua, Freeport, ya. Freeport. Ya. Tapi kalau nikel tuh Cina semua. Iya, makanya itu baru sumber daya alam. Iya. Sektor ekonomi real yang retail Iya. udah masuk ke kampung-kampung sudah. Mana ya sih kan? yang nggak Cina dan Amerika? Nah, kira-kira itu begitu. masalahnya. Nah,
kegelisahan saya adalah kita sebagai bangsa mau ngapain gitu dengan situasi ini. Barangkali peristiwa ini bisa diambil hikmahnya. Jangan tidur terus kita gitu loh. Sudah sampai sebegini jauh untuk menjadikan seorang presiden aja ada campur tangan orang lain gitu kan. Itu yang menjadi concern saya gitu. Artinya kalau kita pakai logic thinking, ini logic thinking ya, sekali lagi bukan fakta yang saya ungkapkan, bahwa untuk menyiapkan seseorang maka seseorang itu harus dicari ya talentnya. Iya betul. Tetapi begini dok, kenapa harus memalsukan dalam tanda kutip misalnya ijazah atau memalsukan dokumen, memalsukan orang begitu? Toh kenapa tidak di talent scoutingnya memang betul-betul lulusan perguruan tinggi orangnya itu, sehingga tidak ada keraguan, tidak perlu ada double orang atau orang palsu dan lain sebagainya. Kan kita berbicara masalah kecepatan juga. Oke. Mana yang lebih cepat kan? Saya kira gitu. Mana yang lebih cepat? Ya oke. Ini kan pasti setiap dinamikanya kan begitu. Mana yang lebih cepat yang bisa dilakukan ya dilakukan. Yang penting tujuannya berhasil dan nyatanya memang berhasil. Barangnya ada dulu ya. Ya, barangnya ada dulu. Yang ideal memang talent scoutingnya dari perguruan tinggi. Kalau mau yang dulu talent scout itu di MPR mestinya. Karena ada utusan daerah, mana tokoh-tokoh yang kira-kira memenuhi syarat. Sekarang aja saat ini kalau Bung Refli saya tanya, kira-kira siapa presiden yang kita siapkan nanti? Yang akan bisa jawab. Bisa. Gitu ya. Bisa jawab. Untuk sementara ini menurut saya yang paling bermutu ya Anies Baswedan untuk sementara. Tetapi kan masalahnya adalah menjadi presiden itu tidak hanya soal kemampuan. Iya. Tapi soal PT, soal dukungan negara lain, soal macam-macam. Dan di Indonesia ini kelihatannya semakin presiden itu pinter dan agak kanan, semakin dia akan diblok oleh kekuatan-kekuatan luar. Ya karena sudah dikendalikan. Iya. Nah, pasti dikendalikan. Makanya maunya jatuh diri sebagai orang Indonesia itu yang penting kan. Karena kalau kepentingan Amerika dan China ya dia butuh presiden yang tengah kiri bukan tengah kanan. Ya bahkan saya pernah menyatakan bahwa Joko Widodo palsu ini adalah boneka yang sempurna. Itu boneka yang sempurna. Walaupun saya kemudian mendapatkan informasi yang orang itu ngotot sekali pengen data, saya bilang jangan soal cloning. Wah ini beberapa toko itu cloning semua katanya sudah. Saya bilang. Ya itu kaitannya sama tadi itu penyamaran itu. Kalau sekarang itu sudah masuk ke teknologi teknologi cloning sudah sampai pada seperti itu. Jangankan manusia. Ya kalau kita kan tidak bicara cloning ini, kita bicara bahwa ada dua Joko Widodo. Ya, Joko Widodo yang kuliah di UGM, entah tamat entah cuma sampai sarjana muda kan begitu. Ya. Sama Joko Widodo yang akhirnya menjadi presiden. Kan begitu, dua sosok yang berbeda. Tetapi untuk latar belakang sejarah dia perlu mengatakan bahwa dia adalah sarjana UGM kan begitu. Ya, betul. Tapi tampilkan dia juga di informasi tahun berapa itu ya. Ketika dia menjadi wali kota, dia disebut Dr. Andes. Ditampilkan tuh. Saya mendapatkan data sudah ya. Jadi kunjungan wali kota Solo ke PT Sritek Sukoharjo Bapak Dr. Andes Joko Widodo. Sukoharjo 20 September 2006. Kemudian di sini ada juga dari Wikipedia Bahasa Indonesia Ensiklopedia Bebas. Ini kelihatannya belum di waktu belum disunting kayaknya atau nggak tahu saya ini. Presiden ke-7 Indonesia Dr. Andes Joko Widodo mengawali karir politiknya sebagai wali kota Surakarta sejak terpilih pada pilkada tahun 2005 dan memerintah kota tersebut selama 2 periode. Jadi yang menyebutkan bahwa dia adalah Dr. Andes itu memang dalam banyak kesempatan, bukan satu kesempatan saja. Itu artinya kan kelemahan kita sebetulnya, lebih khusus lagi kelemahan dari dunia intelijen kita, tidak peka pada hal-hal yang detail. Karena ada keanehan. Kita aja sebagai orang awam menganggap 3 foto tadi berbeda, oh berarti ada sesuatu kan gitu. Harusnya masuk lagi, diperdalam lagi. Kenapa berbeda? Kenapa dipakai? Harusnya begitu. Tapi ini kan dibuat gaduh, dilempar aja ke publik gitu. Ya pertanyaannya adalah memang kan itu melibatkan elit-elit politik kita sendiri kan. Ya. Dan contoh misalnya, kalau memang benar misalnya ini kita bicara skenario, ini sempurna sekali nih skenarionya. Dilibatkanlah rektor UGM, Pratikno. Kan dia masih jadi rektor tuh waktu ketika mendaftar sebagai presiden kan. Dilibatkanlah intelektual UGM. Dilibatkan pula orang-orang yang merupakan pensiunan jenderal-jenderal kan begitu. Ya, terus ada lagi yang juga dipersiapkan adalah yang partai pemenang pemilu. Iya. Selain itu juga untuk mengawal tokoh ini yang kita sebut geng Solo. Iya kan? Pertanyaannya adalah apakah geng Solo itu kebetulan saat itu menjabat di Solo atau juga dipersiapkan untuk duduk di Solo? Tapi kalau dipersiapkan, saya nggak tahu juga soalnya yang saya dengar ya,
orang-orang yang disebut itu udah ditendang juga. Jadi tidak lagi di circle-nya Jokowi sampai akhir gitu. Ada yang namanya Anggit Nugroho. Dulu dia paling terkenal di era pertama kali Jokowi. Oh, pokoknya urusan-urusan ke Jokowi dialah. Karena dia menjabat sekretaris pribadi dari Solo. Ada yang namanya David, ya kan? Ada yang namanya tadi Widodo. Ya. Konon mereka ditendang, termasuk Denny Iskandar itu termasuk yang ditendang. Konon saya, tapi walau alam. Jangan lupa, situ kan ada Panglima, ada Kapolri yang masuk dalam geng Solo itu. Tidak ditendang. Itu yang saya maksud. Apakah mereka itu memang kebetulan saat itu pernah menjabat bareng-bareng di Solo, atau dipersiapkan untuk bareng-bareng dulu bersama? Tambah gawat kita nih, karena memang kebetulan sekarang ini ya geng Solo yang berkuasa. Itu persoalan berikutnya yang harus kita cermati gitu. Dan kalau kita lihat misalnya yang gagal itu adalah skenario untuk menjadikan lebih dari 2 periode. Iya. Ya, itu karena sebenarnya dengan kekuasaan dan kekuatan apapun, finansial dan lain sebagainya, bisa dilakukan. Tapi faktor yang membuat tidak bisa itu faktor Megawati. Ya. Karena Megawati menolak untuk 3 periode, kan harus mengubah konstitusi kan, gitu. Dan Megawati adalah termasuk orang yang dikhianati kan, gitu kan. I see. Makanya saya punya pendapat bahwa orang ini yang terpilih ini, yang memerankan Joko Widodo ini memang punya bakat berkhianat memang. Bukan. Kalau dokter bilang bahwa dia sudah dipersiapkan, nggak ada kata berkhianat. Memang dari awal PDIP sebagai partai terbesar ketipu. Ya. Atau PDIP bagian dari itu, walau alam kita. Ya itu, kata-kata itu yang paling tepat, walau alam itu. Karena ini permainan besar, ini tidak bisa kita dengan pemikiran awam, dengan analisa awam, tidak bisa, harus diteliti detail sampai perjalanannya, siapa saja yang terlibat, kapan terjadinya. Itu mestinya kalau yang peduli harusnya duduk bareng, kita bedah ini, jadi jangan sampai ada korban gitu. Saya menganggap itu. Jangan ada korban. Misalnya, ini tiba-tiba kalau saya tiba-tiba jadi was-was juga. Ini tapi mohon maaf ya kepada pendukung Pak Prabowo. Apakah kemudian Prabowo juga kelanjutan dari itu semua kan? Kan this is the question jadi. Iya, itu yang tidak terjawab sampai sekarang. Iya. Tidak terjawab. Karena dan jangan don't talk to me bahwa ini orang yang berbeda. Tapi dengan adanya wakil yang ditenggarai sebagai Fufu Fafa itu kan sebetulnya 3 periode 3 tanda petik. Iya. Ya, kecuali ini memang tidak ada lagi gitu kan, seperti tuntutan para purnawirawan itu. Itu lain persoalannya. Apakah mungkin Dok ya, para purnawirawan itu membaca konstelasi dunia intelijen yang mengarah ke sana, dan sebenarnya seperti kata dokter ini permainan besar. Iya. Dan permainan besar itu tidak mungkin tidak diketahui oleh Prabowo Subianto sebagai orang yang korpsnya pernah menjadi Korps Sandi Yuda. Iya, Korps Sandi Yuda. Iya. Gitu. Ya kita ini kan cuma punya kemampuan untuk berkomentar, menilai, tidak bisa ikut dalam rangkaian itu kan persoalannya. Iya, karena kita nggak punya agenda besar. Iya. Agenda kita cuma agenda kecil. Iya. Yaitu agar kita tidak dikriminalisasi. Yang penting kan kita harus menyampaikan kebenaran. Itu misi kita. Sampaikanlah kebenaran, itu aja. Walaupun itu berat ya atau pahit gitu ya. Iya, karena kebenaran itu pun juga sekarang tidak berdasar data dan fakta, tapi berdasar persepsi yang dibangun. Itu kan. Seperti kata Pak Jimli itu, politisi itu tidak penting benar, tapi tampak benar. Tidak penting jujur, tapi tampak jujur. Kan makin rusak kita kan. Iya. Dan kemarin saya Saiful Huda di sini, semua bisa dilakukan Jokowi kecuali pura-pura pintar kan. Kalau pura-pura pintar, nah itu susah kata dia. Berarti dia pura-pura bodoh ini sekarang kan? Tidak, maksudnya pura-pura pintar itu karena untuk pura-pura pintar itu harus pintar memang. Jadi hal yang menarik lagi adalah soal penyakit ya. Tiba-tiba ngeri juga, tiba-tiba orang berspekulasi. Mungkin nggak Jokowi yang ini sudah selesai lakonnya? Anda selesai ya lakonnya? Sependapat saya gitu. Mengarah ke situ. Jadi di dunia paling tidak sebagai dokter ya. Iya. Itu kan gampang sekali dibuat seperti itu, gampang. Banyak cara untuk menyelesaikan seseorang, ya kan? Yang dianggap tugasnya sudah selesai. Tapi ini sekali lagi walau alam ya. Iya. Karena kita nggak bisa juga bilang diduga, tapi walau alam ya. Artinya kita hanya mengemukakan spekulasi yang sebenarnya dunia intelijen kita harus lebih peka. Tapi pertanyaannya, apakah dunia intelijen kita sudah steril? Nah itu lagi pertanyaannya. Bahkan seorang tokoh intelijen ngomong begini, itu kita nggak punya intelijen katanya. Lalu terus yang selama ini duduk apa?
Itu pegawai kantor Intel katanya. Ini kan orang dalam yang ngomong kan. Pegawai kantor Intel plus tim sukses Pilpres dan Pilkada. Pilkada kan itu. Berat sekali ya. Saya kira Berat. ini Bangsa kita lagi mengalami cobaan yang cukup berat. Iya.